Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Ini adalah video setup untuk Realme C55. Jadi di video ini tuh gue bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana settingan awal di HP Realme C55 yang mungkin bakalan banget berguna buat kalian ya. HP ini tuh menarik ya, karena HP ini tuh punya fitur ala-ala Dynamic Island-nya iPhone nih. Jadi ini tuh adalah fitur yang baru pertama kali ada di Android, khususnya baru pertama kali juga adanya di Realme ya. Jadi nanti kalau misalnya kita ngecas, di sini ada animasinya, twing gitu ya, kayak Dynamic Island-nya iPhone. Tapi nanti itu kita bakalan bahas lebih lanjut lagi ya. Nah sebelum dilanjut nih, gue mau ngasih tau ke kalian. Jadi Realme C55 ini tuh udah gue buatin unboxingnya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran apa aja ada yang di dalamnya, kemudian pengetesan apa aja, kameranya kayak gimana, kalian tonton aja video lebih lengkapnya ya di pojok kanan ini nih. Atau kalian cari aja di channelnya Rizwan Zone ini ya. Dan kalau misalnya kalian mau beli, seperti biasa linknya udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan ini nih, sebelum kita mulai, baiknya dibuka dulu kali ya. Oke, mantap ya. Oke, langsung aja mari kita bahas settingan awal di HP-nya Realme C55. Let's go! Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita cek dulu ya. Ini kita disclaimer dulu. Untuk software yang kita gunakan ini, dia udah update di mana ini. Kita lihat dulu nih. Nah, ini untuk yang versi yang sedang kita coba ini. Jadi kita tuh sudah menggunakan Realme UI 4.0 dengan base-nya ini tuh Android 13. Oke. Baik, di settingan pertama ini seperti biasa yaitu kita setting untuk RAM extension-nya atau RAM expansion-nya. Kenapa? Supaya kinerja si HP ini tuh lebih maksimal. Jadi untuk multitasking, buka banyak-banyak aplikasi bakalan lebih smooth. Jadi biasanya gua selalu langsung setting RAM-nya dulu, gua naikin ke maksimal ya. Oke, langsung aja kalian buka pengaturan. Kemudian kalian pilih aja nih tentang perangkat. Kemudian di sini ada yang namanya RAM ya. Nih RAM. Nah, langsung aja kalian ininya diaktifkan dan ini langsung aja dimentokin ke 8 GB. Jadi total HP ini tuh punya RAM 8 GB dengan virtual RAM-nya ini tuh 8 GB, total jadi 16 GB. Nah, biasanya kalau misalnya kalian diturunin ke 6 GB ya. Nah, ini tuh biasanya kita harus di restart dulu nih, bisa dibaca ya ini notifikasinya nih. Harus di restart dulu untuk menerapkan atau meng-apply settingannya gitu ya. Tapi biasanya gue langsung di 8 aja, nanti kita restart jadi langsung HP ini tuh sudah maksimal untuk pengaturan RAM-nya. Jadi nanti untuk buka-buka banyak aplikasi kayak gini ya, multitasking ini bakalan lebih smooth dan lancar. Kemudian lanjut ke yang kedua, settingan yang penting, yang kedua yang wajib ya menurut gue, yaitu kita harus mengatur menu power off. Kenapa? Karena gue nggak terbiasa. Jujur ya, nih di HP ini kan sekarang tuh biasanya harus neken ini ya, neken tombol power dan volume atas kalau nggak salah. Nah, baru muncul menu-menu kayak gini nih untuk mematikan ataupun merestart smartphone-nya. Nah, ini jujur gua tuh kurang suka. Kenapa? Karena ternyata digantikan dengan Google Assistant yang biasanya kita lakukan bukan tap and hold, tapi tekan dan tekan ya, tekan dan tahan gitu ya. Nah, biasanya kan ini tuh kan untuk mematikan smartphone, ini malah memanggil Google Assistant. Nah, kalau buat kalian yang sama kayak gue yang tidak terbiasa seperti ini, langsung aja kita ubah ya pengaturannya. Langsung masuk ke menu pengaturan. Kemudian kita cari pengaturan tambahan. Oke. Nah, udah pengaturan tambahan gini, cari aja yang namanya tombol daya. Sip. Nah, tekan dan tahan tombol daya. Kita settingnya ini tuh pilih aja di tombol menu. Jangan asisten suara, jangan Google, oke? Sekarang kalau misalnya kita tekan dan tahan tombol power ini, berarti langsung muncul ke tampilan seperti ini atau menu untuk mematikan ataupun merestart smartphone. Nah, ini yang gua suka, oke? Sekarang kita lanjut untuk ini nih, biasanya suka ada kayak gini nih. Untuk mematikan fitur glance. Nah, ini yang kayak gini nih, ini menurut gue ini sangat amat mengganggu buat gue pribadi ya. Jadi kenapa mengganggu? Karena nih kalau misalnya kita ke swipe aja gitu ya, nggak sengaja ke swipe gitu, misalnya entah itu di mungkin di mana, di tas, ditaruh di tas ataupun apapun itulah gitu ya, ke swipe, nanti tuh dia bakal kayak gini nih. Jadi glance tuh banyak iklan gitu.
selain ngabisin kuota kita juga, otomatis baterai kita juga kan kalau kayak gini kan hidup terus ya tuh, mana ini nyala gitu kan tuh. Berarti kan baterai kita juga kemungkinan bakalan terkuras dengan cepat nih. Biasanya kalau di lock screen nih, kalau HP-nya ke lock, tuh ini muncul kayak gini, ini tuh glance. Nah jujur ini gue nggak suka, jadi mari kita matikan glance-nya, oke? Sekarang kita buka dulu nih untuk lock screen-nya, ya udah ya. Nah sekarang yang paling simpelnya itu kita cubit nih ya, kita giniin. Nah oke, kita giniin home screen-nya, kemudian pilih lainnya. Kemudian kita cari menu, nah ini ada glance untuk Realme. Nah ini ya kita matikan saja, udah. Oke, nah kalau dimatikan kayak gini, nah jadi lock screen-nya jelas, nggak ada iklan sama sekali, nggak ada informasi mengenai apa-apa, nggak ada wallpaper yang berjalan di background juga gitu kan. Ini harusnya lebih hemat kuota dan ke baterainya juga bakalan lebih awet. Oke, sekarang kita lanjut ke pengaturan berikutnya. Nah, pengaturan berikutnya seperti biasa, gua biasanya setting keyboardnya dulu ya. Sekarang mari kita setting keyboardnya, gampang. Entah kalian mau pilih menu pesan, mulai chat atau apapun itu ya. Nih, misalnya kita mau mulai chat ya, mulai chat. Nah, akhirnya kan kita bisa memunculkan keyboardnya. Nah, bener gak sih? Nah, ketika muncul keyboard seperti ini, jujur ini gue kurang suka. Kenapa? Karena kurang, kebutuhannya tuh masih kurang gitu ya. Dan ini kurang nyaman untuk auto correction-nya biasanya. Nah, kita langsung aja buka pengaturannya nih. Nah, oke. Biasanya gue langsung ubah ke bahasa Indonesia. Oke, ternyata ini udah diubah ya bahasa Indonesia. Kemudian gue pilih preferensi, kita cek-cek dulu biasanya nih. Nah, ini biasanya gue tambahin nih, baris angkanya gue tambahin. Kenapa? Supaya nanti tuh ada muncul angka di atas huruf-huruf ya, di atas huruf-huruf ya. Ini biasanya angkanya gue munculin. Kemudian ini adalah pengaturan-pengaturan yang bisa kalian, ya bolehlah dicobain. Tapi biasanya gue itu ya, ini yang penting-pentingnya menurut gue ya. Kemudian untuk koreksi teksnya, biasanya gue tuh matiin nih, karena ini bakalan yang bikin salah mulu ngetik gitu kan. Ini koreksi otomatisnya gue matiin, ataupun mungkin tampilkan saran stripnya, tampilkan strip sarannya gitu ya, ataupun saran kata berikutnya. Kalau mau dimatiin juga nggak apa-apa, matiin aja, tapi gue biasanya suka dibiarin aja. Kemudian nah ketik gesernya juga nih, biasanya gue tuh ini kenapa nih, biasanya gue ini sih masih nggak di apa-apain sih, masih secara defaultnya aja sih. Kemudian udah kali ya, udah sih, coba kita lihat dulu tampilannya ya seperti apa. Nah, tampilan kayak gini jujur gue suka. Jadi ketika misalnya gue ngetik misalnya jadi gitu kan, terus 1, 2, 3, 4, 5 nya ini tuh bisa lebih cepat ngetik angkanya. Kenapa? Karena sudah ada angka di atasnya. Nah oke. Biasanya gue seperti ini ya kalau menggunakan keyboard bawaan, atau ini Google Board ya, Google Keyboard ya. Tapi biasanya yang paling menarik itu buat gue pribadi ya, bukan biasanya sih, gue selalu menggunakan keyboard ini. Namanya ini nih, teman-teman bisa coba ya. Nih namanya SwiftKey Keyboard. Jadi dulu tuh ini berbayar ya, SwiftKey Keyboard ini tuh dulu berbayar, tapi sekarang udah gratis karena udah diakuisisi sama Microsoft juga, makanya namanya Microsoft SwiftKey Keyboard. Ini jujur gue pakai keyboard ini tuh sudah lama banget dan masih setia pakai keyboard ini. Keyboardnya enteng, temanya juga banyak, bisa kita custom, dan karena dia tuh connect ke akun kita ya, kita bisa connectin ke akun kita melalui Google bisa. Jadi dia bakal nge-save kata-kata yang sering kita gunakan, sehingga di percakapan mendatang atau mungkin di case tertentu kita nggak perlu ngetik banyak-banyak. Jadi dia tuh kayak udah ngerti gitu, kayak udah ngerti, wah gue mau ngetik ini bakal keketik gitu, kayak udah ngetik gitu aja. Jadi itu bakalan lebih mempercepat ketika kita ngetik sama orang, ataupun ngetik sama klien mungkin, ataupun ngetik sama pacar. Jadi dia udah tahu gitu, udah kayak punya history ketikan yang biasa yang biasa kita ketik gitu maksudnya. Susah banget gue ngomongnya ya. Intinya kalau gue biasanya pakai Microsoft SwiftKey Keyboard ini. Kalian boleh coba, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke pengaturan ataupun settingan berikutnya. Yang paling penting buat gue biasanya ini nih. Nih, kalau misalnya settingan seperti ini tuh kan settingan yang menggunakan home screen-nya ini tuh app drawer ya. Nah, jadi digituin tuh jadi ada langsung muncul aplikasinya gitu kan. Karena ada juga yang nggak bisa diginiin, jadi aplikasinya tuh semuanya tuh tampil di sini di depan.
Oke, nah kebetulan ini settingannya tuh settingan menggunakan app drawer. Nah ini pas kita buka kayak gini, nah teman-teman bisa lihat sendiri betapa ribetnya ya. Di atas ada logo ataupun aplikasi yang sama gitu. Ini ada Play Store 2, kamera 2, kemudian di sini ada Bukalapak. Ini iklan kali ya, soalnya kan gue nggak ngisah Bukalapak nih. Kemudian langsung muncul keyboard. Padahal kan yang gue pengen tuh kayak gini nih. Nah, aplikasi aja gitu. Udah, gue lagi nyari aplikasi, mana tahu gue lupa kan punya aplikasi apa gitu kan. Kadang-kadang gue kayak gitu, nyari aplikasi kayak gitu kan. Nah, biar kayak gini, biar nyaman, langsung aja mari kita ubah ya, oke? Oke, caranya seperti ini ya. Kita cubit dulu untuk home screen-nya, kemudian kita pilih lainnya. Terus kita pilih mode layar awal, ini mode lacinya ya. Nah, ini mode laci kan kayak gini ya. Ini tuh app drawer sebutannya mode laci ya, tapi kalau di sini ya. Nah, biasanya gue matiin aja nih. Pencarian yang dipersonalisasi gue matiin, tampilkan saran aplikasi gue matiin, tampilkan keyboard saat masuk ke laci aplikasi gue matiin gitu kan. Tambah pencarian aplikasi ke laci notifikasi, biasanya gue matiin juga sih lah. Oke, nah jadi kalau udah kayak gini, tuh muncul kan? Oh, masih aja keyboardnya ya. Coba kita dulu ya. Set. Nah, sekarang mati keyboardnya nih. Keyboardnya kita matiin dulu ya. Oke. Keyboardnya kita matikan dulu. Cubit lagi. Kemudian lainnya. Kemudian mode layar. Mode ininya nih. Nah, ininya nih kita matiin aja. Oke. Tuh kan, nggak ada keyboard sama sekali, nggak ada aplikasi-aplikasi yang ditampilkan. Ini jujur lebih clean, lebih enak, dan lebih nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Oke, lanjut. Settingan yang penting berikutnya adalah kita harus menggunakan fitur ini kalau menurut gue sih, yaitu double tap to lock, atau intinya ketuk 2 kali untuk membuka kunci ataupun mengunci layar. Oke, kenapa? Karena jadi kalau misalnya kita sering menggunakan ini nih, tombol power, takutnya lama-kelamaan tombol power ini tuh rusak, oke? Tapi kalau misalnya kita menggunakan layar, ya harusnya jadi lebih awet sih ya ke tombol powernya, oke? Nah, kita seperti biasa langsung aja dicubit dulu untuk home screen-nya, kemudian kita pilih lainnya, kemudian kita cari double mana double? Oh, kalau ini bahasa Indonesia ya. Ketuk 2 kali untuk mengunci. Nih, kita ketuk 2 kali untuk mengunci, ini aktifkan. Kemudian kita tinggal ketuk 2 kali aja di sini. Oke. Langsung mati, ketuk 2 kali. Sorry, kok nggak nyala kamu? Oh, lupa. Kita belum aktifkan double tap to wake-nya. Biasanya double tap to wake-nya ada di sini ya, di settingnya, kemudian pengaturan tambahan harusnya. Kemudian navigasi sistem, gestur dan gerakan, gestur layar untuk mati. Nah, gestur layar untuk mati, untuk aktifkan, kemudian ketuk 2 kali untuk membangunkan ataupun mematikan layar. Nah, ini harus diaktifkan ini. Oke, ini kita taruh, kemudian kita giniin, mati, kita giniin lagi. Kok enggak nyala? Nah, ternyata ini jari guanya nih kurang berkah nih ya. Oke, udah bisa kan? Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Hei. Nah, gitu ya. Agak kurang nih ya. Sekarang kita lanjut ke pengaturan berikutnya, yaitu menampilkan notifikasi bar dengan mudah. Jadi gini. Biasanya kan, nah kalau kayak gini kan, nah yang muncul malah kayak gini ya. Ini kan ukuran layarnya cukup gede nih, tangan gua kecil. Jadi kalau misalnya gua gini, malah muncul notifikasi global. Ini sebutannya notifikasi global. Nah, ini kan nggak enak tuh ya. Sebenarnya gue pengennya tuh ngelihat ini nih. Nah, gitu kan. Ngelihat notification bar namanya. Ya, sekarang mari kita ubah supaya lebih nyaman. Pertama, kita cubit dulu di home screen-nya. Kemudian kita lihat lainnya. Terus kita cari, nah ini, usap ke bawah di layar awal. Yang tadi kita salah ya. Usap ke bawah di layar awal. Kemudian kita pilih laci notifikasi. Nah, kalau ini udah diaktifkan, walaupun kita gini doang, munculnya notifikasi. Bener gak sih? Ini bakalan lebih memberikan experience yang lebih nyaman ketika kita menggunakan Realme C55 ini. Apalagi ini kan ukurannya gede ya. Tuh.
Jadi kita bisa mudah membuka notifikasi bar ya, hanya dengan satu tangan saja, nggak perlu lagi dua tangan. Kemudian ada juga nih, suka ada yang bertanya-tanya ke pengaturan berikutnya, kita akan mengubah navigasi ya, atau sistem navigasinya. Ini tuh menggunakan gestur, teman-teman bisa lihat sendiri, tuh ini gestur kan, jadi nggak ada tombol-tombolnya gitu ya. Tuh ini bisa, misalnya buka ini, kemudian kita back, kayak gini backnya, tutupnya kayak gini. Nah, ada juga yang nggak suka, bisa juga nih pengaturannya kita ubah lagi. Oke, langsung aja masuk ke pengaturan. Terus masuk ke pengaturan tambahan, kemudian cari aja, nah ini, navigasi sistem atau sistem navigation. Nah, kebetulan gue pilihnya yang gestur, tapi kalau misalnya teman-teman nggak suka gestur, teman-teman bisa pilih yang tombol. Nah, tombol ini teman-teman bisa sesuaikan, kelihatan nggak sih? Kalau misalnya tombol backnya mau yang di sebelah kanan, bisa pilih yang atas. Atau kalau misalnya tombol backnya mau yang di sebelah kiri, boleh pilih yang bawah. Tapi biasanya gue kalau menggunakan tombol kayak gini, pilihnya yang atas. Jadi supaya dekat sama jempol ya, tombol backnya ya. Atau enggak bisa juga nih dengan ini nih. Kita juga bisa mengaktifkan ini nih. Bangunkan asisten Google dengan tombol awal, bisa juga. Terserah teman-teman bisa diaktifkan atau enggaknya, yang jelas untuk pengaturan tombolnya seperti ini. Sekarang mari kita ubah lagi ke pengaturan gestur, karena bakalan lebih nyaman dan terasa lebih enak gitu ya, lebih leluasa gitu kan. Kenapa? Karena orang jadi jarang tahu, kadang-kadang kalau orang yang belum terbiasa, pas minjem HP kita gitu kan, ngeliatnya suka aneh gitu. Lah, ini gimana cara pakainya gitu kan. Oke, sekarang mari kita lanjut ke pengaturan berikutnya. Nah, pengaturan berikutnya yaitu untuk menggandakan aplikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman emang punya 2 WhatsApp, 2 Instagram mungkin ya. Nah, dengan menggunakan fitur menggandakan aplikasi, jadi ini tuh lebih memudahkan kita ya untuk mempunyai 2 akun ya secara terpisah. Jadi nanti tuh Instagramnya tuh ada 2, WhatsAppnya ada 2 gitu ya. Sekarang kita buka pengaturan, menu pengaturan, kemudian cari aplikasi. Nah, oke. Kemudian pilih pengganda aplikasi. Nah, oke. Di sini ada beberapa aplikasi yang udah gua install, ada Instagram, Telegram, WhatsApp, ataupun Facebook. Teman-teman bisa langsung lihat juga nih aplikasi apa aja yang dapat di-clone. Ini namanya digandain tuh di-clone ya. Nih, ini bisa juga nih yang di-clone nih aplikasinya nih. Aplikasinya baru segini ya yang bisa di-clone ya. Tuh ada WhatsApp, Messenger, Skype, Viber, WeChat, Snapchat, ini bisa di-clone. Nah, caranya gampang banget nih. Kalau misalnya gue pengen meng-clone WhatsApp misalnya ya, kita tinggal pilih, kemudian buat clone aplikasi. Nah, menarik ya, buat clone aplikasi, kita tunggu sebentar. Nah, jadi clone aplikasi ini ataupun WhatsApp yang sudah kita gandain ataupun udah kita clonein ya, kita juga bisa memberikan namanya nih. Secara default kan namanya tuh WhatsApp dalam kurung clone ya. Mungkin mau diubah juga nih, misalnya menjadi WhatsApp 2 bisa gitu kan. Kemudian kita lihat coba nih, ada nggak WhatsApp 2? Nah, ada nih, ini WhatsApp 2 nih, ikonnya seperti ini ya. Ini WhatsApp 2. Jadi beginilah tampilan kalau misalnya di-clone aplikasinya, WhatsApp 2. Jadi kalau mungkin teman-teman ini WhatsApp untuk pribadi, mungkin ini WhatsApp untuk usaha, bisa juga kan. Jadi HP ini tuh sudah punya fitur untuk meng-clone aplikasi atau menggandakan aplikasi. Oke, sorry ya tadi kameranya mati ya, karena mungkin udah kepenuhan memorinya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengaturan berikutnya yang wajib kalian coba di Realme C55, yaitu menyembunyikan aplikasi. Kalau tadi kita udah mencoba meng-clone aplikasi atau menggandakan aplikasi, sekarang kita sembunyikan aplikasi. Gua nggak tahu sih sebenarnya kalian menyembunyikan itu buat apa ya, modusnya apa. Sekarang langsung aja kita masuk ke mode pengaturan. Ke pengaturan, kemudian kalian cari privasi. Oke. Cari menu privasi, kemudian pada tab privacy kita langsung pilih sembunyikan aplikasi. Oke. Nah, kita bakal menyembunyikan aplikasi yang sudah kita clone tadi ya, contohnya ya. Tadi itu kita udah meng-clone WhatsApp yang 2 nih, WhatsApp 2 udah kita clone, kita pilih tep. Nah, atur dahulu kata sandi privasi. Jadi ketika misalnya kita mau menyembunyikan aplikasi, kita juga akan diberikan pengaturan untuk membuat sandi supaya nggak ada yang bisa buka aplikasi tersebut nantinya. Oke.
Nah, ini bisa kita pilih, kalian mau menggunakan kode ataupun kalian mau menggunakan pattern, pola ya. Boleh juga kita cobain pola aja, misalnya kayak gini polanya. Kemudian ini tuh pengaturan-pengaturan untuk informasi pemulihan. Misalnya kalian lupa, tiba-tiba lupa gitu ya. Aduh, gua lupa nih, ini nggak bisa ngebuka aplikasi yang udah gua hide gitu kan, atau aplikasi yang udah gua sembunyiin. Ya udah, kalian bisa pilih di sini nih. Harus diingat-ingat ini ya pengaturannya ya, informasi pemulihannya nih. Nama mantan pengajar, anggaplah misalnya Rizwan gitu ya. Isinya yang penting sesuai dengan kalian aja supaya kalian nggak lupa. Kalian juga bisa isi nih atur email pemulihan, bisa juga kalian isi atur pemulihan gitu kan, supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya kalian lupa kan, namanya juga manusia ya, lupa, kalian nanti bakalan dihubungi via email ini. Kalau rekening yang ditautkan nggak usah, oke? Nah, kemudian setelah itu kita juga nanti bakalan diberi kode akses untuk menampilkan list ataupun daftar aplikasi yang sudah kita sembunyikan. Nah, ini tuh kode akses ini tuh nanti dibukanya tuh melalui menu telepon atau dial pad ya. Nih, kita atur aja deh kayak gini contohnya nih ya. Misalnya nih, kita harus menggunakan kode pagar, kemudian 4 angka pagar. Oke, pagar misalnya 8888 pagar. Oke. Selesai. Nah, jadi untuk membuka aplikasi ataupun untuk menemukan aplikasi yang sudah kita hide atau kita sembunyikan, kita buka menu telepon atau dial pad ya. Kemudian, nah kita tinggal langsung aja nih pagar, ketik pagar 8888 pagar. Langsung muncul daftar aplikasi yang sudah kita sembunyikan. Nah, yang tadi itu, yang pattern tadi itu passwordnya ya. Nah, pas kita klik, oh ini belum disetting sih. Kalau udah disetting, nanti itu dia harus memasukkan pola yang tadi ya. Ini soalnya belum gue setting. Itulah intinya lah. Yang penting gampang ya, mudah dipahami kan. Kita bisa menggunakan aplikasi dan kita bisa menyembunyikan aplikasi. Oke? Kemudian pengaturan berikutnya yang wajib kalian coba yaitu untuk streaming di background ya, atau di latar belakang. Ini berguna banget buat kalian yang memang kalian tuh kere ya, jadi kalian nggak bisa beli YouTube Premium, jadi kalian harus dinyalain terus gitu kan YouTube-nya kan. Kalau misalnya pengen ngedengerin musik gitu kan, dinyalain terus YouTube-nya, kalau ditutup dimatiin itu bakalan mati musiknya juga. Nah, ini bisa juga nih digunakan fitur ini untuk kalian coba ya, supaya kalian bisa menikmati YouTube gratis tapi berasa premium. Contohnya kayak gini ya, nih gua contohin dulu. Nih kalau misalnya kita buka YouTube, oke, kita buka YouTube, misalnya nih kita yang Agung Hapsah nih. Oke, ini kan kita lagi dinyalain. Terus kita matiin. Mati kan YouTube-nya kan. Nah, kalau menggunakan fitur yang akan kita bahas ini nggak bakalan mati. Oke, namanya kita ini tuh streaming di background ya. Oke, langsung aja masuk ke menu pengaturan. Kita menu pengaturan ya. Cari yang namanya fitur khusus. Kemudian cari yang namanya baris samping cerdas. Nah, oke. Kemudian kita aktifkan baris samping cerdasnya. Oke. Nah, teman-teman bisa ini sendiri ya, custom sendiri. Ini banyak banget pengaturannya. Intinya baris samping cerdas itu seperti ini ya, sidebar ini ya. Gua sebutnya sidebar. Nah, ini akan menampilkan menu-menu seperti ini. Ini juga sebenarnya bisa berguna untuk shortcut teman-teman biar mengakses aplikasi itu jadi jauh lebih cepat ya. Tapi biasanya gue gunakan seperti ini nih teman-teman ya. Oke, nah kita buka YouTube misalnya nih ya, yang tadi ya. Oke, kita buka YouTube. Kita tunggu dulu sampai iklannya beres dia. Oke, kita buka YouTube. Kemudian kita gunakan sidebarnya. Nah, ada menu yang namanya streaming di layar belakang. Oke, kita klik. Kemudian kita tunggu dulu sebentar ya, dan kita aktifkan. Oke, kita matikan. Masih ada, masih bisa berjalan. Jadi kalau misalnya kalian nyari video-video yang apa namanya ya, musik ya, bukan video kayak gini, video YouTube tapi yang musik, misalnya musik pop gitu kan, musik pop populer 2022, tadinya mau pop doang jadi populer. Nah kayak gini, ini kan nyanyi nih ya, kalian langsung aja sidebar, streaming di latar belakang, ini matiin, ini connecting ke mobil gitu kan, atau Bluetooth speaker,
ini kita bisa menikmati gitu kan. Bukan? Udah kayak YouTube Premium. Oke, semoga ini bermanfaat. Oke. Sekarang kita lanjut ke pengaturan ataupun settingan berikutnya yang mungkin itu berguna banget buat kalian, yaitu watermark kamera. Oke, jangan lupa nih kalian harus mengaktifkan watermark kamera supaya apa? Supaya pas kalian potret langsung ada watermarknya. Watermark biasanya disebut juga dengan tanda air ya. Buka kameranya, kemudian pilih pengaturan dan ada watermarknya. Kebetulan di sini udah gue aktifkan watermarknya. Nah, watermark ini tuh di yang Realme C55 bisa kita tambahkan ke foto ataupun bisa kita juga tambahkan ke video. Bisa juga kita custom, jadi dikasih nama misalnya Rizwan Zone, ataupun juga bisa kita kasih tanggal dan waktu bisa juga. Jadi nanti tuh hasilnya kayak gini ya nih. Hasilnya tuh nanti kayak gini nih, ada shoot by Rizwan Zone Realme C55. Bagus ya. Ini biar pamer lah kalau kalian udah punya Realme C55 yang baru nih, yang punya aplikasi mini kapsul. Nah, ngomongin aplikasi mini kapsul, sekarang mari kita bahas aplikasi mini kapsul. Jadi, mini kapsul ini nih, di pengaturan terakhir, biasanya gue selalu aktifkan ya, hitung-hitung buat ini sih, buat kelihatan keren aja gitu ya. Nah, cara mengaktifkan mini kapsul, jadi nanti itu ada animasi di sini, teng gitu kan. Tapi untuk saat ini, animasinya ini tuh masih untuk charging saja. Tapi katanya Realme kedepannya ada untuk yang notifikasi langkah kaki, notifikasi penggunaan data, dan lain-lain. Tapi untuk saat ini, masih untuk charging saja. Nah, sekarang kita buka ke pengaturan, kemudian cari Realme Lab, oke. Cari kapsul mini atau mini kapsul. Nah, ini aktifkan ya. Nih, oke. Ini masih ada, baru ada status baterai. Harusnya nanti mungkin banyak ya, status baterai, info kesehatan, info data usage gitu ya, data penggunaan, mungkin info langkah kaki nanti bisa kita aktifkan banyak. Tapi sekarang baru ada di status baterai doang. Nah, bagaimana animasinya? Ini gue pakai powerbank ya, ini pakai powerbank, jadi bukan pakai casan ataupun charger bawaannya Realme. Nah, nanti tuh kayak gini nih. Tuh kan, bagus kan? Kayak Dynamic Island ini tuh, nanti tuh dia ada animasinya nih, kalian nggak sih? Ulangi lagi ya. Susah ini deketinnya nih. Jadi ada animasi seperti ini. Jadi ini baru ada di Realme C55 ya. Tuh kan, nanti kalau misalnya pakai charger bawaannya ada tulisannya nih SuperVOOC 33 watt. Wah, keren. Ini kebayang sih kalau misalnya nanti muter lagu di sini gitu ya. Kemudian notifikasi twing muncul gitu. Wah, keren banget sih ini Realme C55. Makanya ini gue tunggu ini. Gue sangat menunggu update terbaru dari Realme C55. Oke, itu saja untuk pengaturan kali ini. Semoga bermanfaat. Kira-kira ada pengaturan tambahan gak sih? Ataupun mungkin kalian mau nanyain, Bang, pengaturan ini kayak gimana? Bang, pengaturan ini kayak gimana? Langsung aja tulis di kolom komentar ya, nanti kita bakalan bahas di video berikutnya. Dan tentunya di smartphone terbaru dari brand-brand yang ada di Indonesia. Oke? Itu saja video kali ini, gue pamit dan bye.